Percaya nggak Indonesia termasuk negara yang sering ada bencana alam? Loh, kok gitu? Menurut The World Risk Report 2023, Indonesia ada di peringkat kedua dari 193 negara yang rawan bencana alam termasuk gempa bumi. Masa sih? Kok bisa? Yuk, kita bahas. Oke, sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu nih apa sih gempa bumi? Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh adanya tabrakan antar lempeng bumi, aktivitas patahan, aktivitas gunung api, dan juga runtuhan batuan. Menurut The World Risk Report 2023, Indonesia ada di posisi kedua dari 193 sebagai negara dengan resiko bencana terbesar di dunia. Kenapa ya Indonesia ada di posisi kedua dari 193 negara? Soalnya Sohib, Indonesia punya skor World Risk Index sebesar 43,5 dari 100. Tapi kenapa ya Indonesia masuk negara yang rawan bencana alam termasuk gempa bumi? Soalnya nih Sohib, Indonesia ada di posisi kawasan Pacific Ring of Fire atau yang biasa dikenal cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik ini Sohib merupakan wilayah pertemuan 3 lempeng tektonik dunia yang sangat aktif Sohib. Di antaranya ada lempeng Indonesia Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Lempeng-lempeng ini Sohib sering terjadi gesekan tiap waktu. Makanya Indonesia termasuk negara yang rawan bencana gempa termasuk gempa bumi. Tapi selain itu, ada lagi nggak ya faktor pemicu gempa lainnya? Sebab gempa bumi lainnya Sohib bisa juga karena gunung api meletus, biasa disebut gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini Sohib adalah getaran mikro yang ada pada kerak bumi lokal karena kegiatan magma ataupun erupsi gunung api. Gempa ini bisa terjadi sebelum, selama, ataupun sesudah erupsi gunung Merapi Sohib. Tapi biasanya sih Sohib, untuk gempa vulkanik ini biasanya cuma dirasain di wilayah sekitar gunung api itu aja Sohib. Selain itu, bisa juga karena adanya pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak. Disebutnya gempa tektonik. Untuk gempa tektonik ini Sohib bisa terjadi dengan kekuatan mulai dari skala yang kecil sampai skala yang sangat besar. Seremnya Sohib, gempa tektonik ini bisa bikin banyak kerusakan atau bahkan bencana alam lainnya. Misalnya kayak tanah longsor ataupun bahkan sampai tsunami. Soalnya getaran gempa tektonik ini cukup kuat dan juga mampu menjalar ke seluruh bagian bumi. Selain itu, penyebab gempa bumi bisa juga nih Sohib karena adanya retakan di tanah yang menimbulkan goncangan. Biasanya disebut gempa runtuhan. Tipe gempa runtuhan ini emang dampaknya kecil dan wilayahnya sempit ya Sohib. Biasanya terjadi di daerah kapur ataupun di daerah pertambangan. Gempa runtuhan ini biasanya jarang terjadi dan juga sifatnya lokal Sohib. Meskipun faktor pemicu gempa bumi ini mayoritas karena faktor alam Sohib, tapi ternyata bisa juga karena ulah manusia. Misalnya adanya aktivitas pertambangan, pembangunan bendungan, dan juga fracking atau rekahan hidrolik. Jadi sebisa mungkin Sohib, aktivitas tadi nggak dilakuin secara berlebihan. Dan juga harus ada analisa yang tepat terhadap dampak kepada lingkungan, supaya nggak jadi pemicu baru terjadinya gempa bumi. Kalau kita flashback ke belakang ya Sohib, di Indonesia juga ada nih sejarah gempa yang terjadi yang bahkan menimbulkan banyak kerusakan sampai menelan banyak korban jiwa. Misalnya, gempa yang terjadi di Aceh tahun 2004. Gempa bumi ini terjadi di Aceh, tepatnya tanggal 26 Desember 2004, dengan magnitudo 9,3 Sohib. Sedihnya Sohib, gempa Aceh ini nggak cuma menghancurkan bangunan aja, tapi juga telah menelan lebih dari 230.000 korban jiwa dan juga disusul dengan tsunami yang dahsyat. Setelah gempa di Aceh tahun 2004, lalu terjadi lagi nih Sohib, gempa di Sumatera Utara tahun 2005. Setahun setelah gempa dan tsunami Aceh, tepatnya pada 28 Maret 2005, gempa bumi terjadi di wilayah Sumatera Utara dengan magnitudo sebesar 8,6 Sohib.
Sebanyak lebih dari 1.300 orang tewas, bangunan hancur, dan ratusan orang luka-luka akibat gempa bumi ini. Selain itu, ada juga gempa di Cianjur yang terjadi tahun 2022. Tepatnya, gempa Cianjur ini terjadi tanggal 21 November 2022. Gempa bumi ini bermagnitudo sebesar 5,6 Sohib. Akibat dari bencana gempa ini telah menelan sebanyak 268 korban jiwa dan juga udah merusak sekitar 22.000 bangunan yang ada di Cianjur. Jadi itu ya Sohib, beberapa gempa besar yang terjadi di Indonesia. Tapi Sohib notice nggak kalau ternyata gempa bumi ini terjadi di Indonesia tiap tahunnya loh. Gempa di Indonesia yang terjadi tiap tahun bisa dilihat dari data BMKG Sohib. Misalnya tahun 2020, gempa terjadi sebanyak 8.264 kali Sohib. Salah satu gempa yang paling besar adalah gempa Maluku Utara yang terjadi pada 4 Juni 2020 dengan magnitudo 6,8. Terus ada lagi di tahun 2021. Ini terjadi gempa sebanyak 10.570 kali gempa Sohib. Salah satu yang terbesar adalah gempa bumi yang terjadi di Mamuju tanggal 15 Januari 2021 dengan magnitudo 6,2. Lanjut ke tahun 2022, ada sebanyak 10.792 kali gempa Sohib. Salah satu yang terbesar terjadi di wilayah Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara dengan gempa bumi berkekuatan 6,9. Selanjutnya tahun kemarin nih Sohib, tahun 2023, terjadi gempa sebanyak 10.789 kali gempa. Salah satu yang terbesar terjadi di gempa Maluku pada 10 Januari 2023 dengan magnitudo sebesar 7,9. Tahun ini juga bahkan udah terjadi gempa di Indonesia Sohib. Salah satunya gempa di Garut, Jawa Barat, tepatnya pada 27 April kemarin. Gempa kemarin Sohib bermagnitudo 6,2 yang bahkan terasa sampai Jabodetabek. Kalau kita perhatiin, kok bisa ya gempa di Indonesia tiap tahunnya terjadi sampai puluhan ribu kali. Tapi nggak semua bencana gempa bumi bisa dibilang sebagai bencana alam. Yang bisa disebut sebagai bencana gempa Sohib adalah gempa bumi dengan skala magnitudo 6 atau lebih. Ataupun gempa yang menimbulkan banyak kerusakan meskipun skala gempanya di bawah 6 Sohib. Kalau Indonesia termasuk negara yang rawan bencana gempa bumi, emangnya semua wilayah Indonesia rawan gempa? No, nggak semua ya Sohib. Kalau dari catatan BNPB, ada 15 wilayah di Indonesia yang rawan gempa bumi, mulai dari Aceh sampai Maluku Utara. Tapi di sisi lain Sohib, justru Pulau Kalimantan bagian Barat, Tengah, dan Selatan nggak ditemuin tuh adanya sumber gempa bumi. Walaupun masih ada guncangan yang berasal dari sumber gempa bumi yang ada di wilayah Laut Jawa dan Selat Makassar. Gempa bumi emang nggak bisa dicegah ya Sohib. Negara Indonesia juga terus ngelakuin upaya mitigasi, mulai dari adanya kegiatan sosialisasi soal gempa bumi, gladi evakuasi gempa bumi, mulai dari di sekolah, kampus, rumah sakit, atau lokasi lainnya. Terus juga menyediakan fasilitas peralatan darurat. Dan yang gak lupa Sohib, negara juga terus memantau update informasi terkait bencana gempa bumi. Yuk, bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.